Hari ini adalah hari yang sangat penuh arti, karena hari ini, hari peringatan kenaikan Bapa Surgawi setelah dia menyelesaikan pekerjaannya selama 37 tahun di bumi ini. Jadi hari ini, saya mau kita memahatkan kehendak Tuhan Bapa di batin kita sekali lagi, dan mau mengingatkan lagi tugas Injil yang dipercayakan kepada kita melalui nubuat dan pengajaran Alkitab. Di dalam Ulangan pasal 28, kita bisa mencari kehendak Tuhan Bapa kita. Mari kita terima berkat Tuhan dan menjadi utusan Tuhan yang akan menyampaikan berkat Tuhan itu kepada semua orang di dunia. Mari kita baca Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan melakukan apa? Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Desember 2016. Tuhan telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato di PBB. Saya sudah pergi ke sana dengan gembira. Pidato yang saya ucapkan di sana hanya tentang Tuhan kita. Di ayat ini ada tertulis, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mari kita baca ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jika kita hidup sesuai dengan pengajaran Tuhan, kita akan diberkati pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar. Berkat selalu mengikuti kita di mana-mana. Selama 37 tahun Bapa Surgawi kita sudah memimpin kita dan menyadarkan kita. Saya percaya bahwa pengajaran inilah yang paling penting di antara segala pengajarannya, yaitu berbagi berkat Tuhan dengan segala bangsa. Menurut firman Ulangan pasal 28, apakah yang terpenting agar kita diberkati pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar? Itu adalah taat pada Tuhan. Apabila kita mendengarkan suara Tuhan, kita akan diberkati pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar. Mari kita baca ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Saudara-saudari, jika kita mentaati firman Tuhan dengan mutlak, Injil ini akan diberitahukan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan akan membuka jalan penginjilan ini dan menuntun banyak anak-anak Sion kepada kebenaran. Mari kita taat kepada firman Tuhan dan menuruti pengajaran Tuhan itu. Jika kita berbuat sedemikian, kita akan diberkati pada waktu kita masuk dan pada waktu kita keluar. Ini adalah janji Tuhan. Dan juga, Tuhan sudah berjanji bahwa kita tidak akan menjadi ekor, tetapi akan menjadi kepala. Terus mari kita baca ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan sudah berjanji untuk membuat kita menjadi kepala
bukan ekor. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudari, siapa yang sudah menjanjikan ini? Di dalam janji Tuhan tidak ada dusta. Itu pasti akan digenapi seperti yang telah dikatakannya. Kamu akan diberkati pada waktu kamu masuk dan pada waktu kamu keluar. Aku akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Demikianlah firman Tuhan. Gereja Tuhan kitalah yang menerima berkat seperti ini dan sedang memberitakan kabar baik kepada semua manusia di dunia dengan berkata, akhirnya kami bertemu dengan Tuhan yang benar, yang kita nanti-nantikan. Orang-orang sedang bergembira dan keharuman Sion mereka menyerbat ke seluruh dunia, bukan? Kita sedang ingin tahu bagaimana caranya Bapa dan Ibu akan melaksanakan pekerjaan Injil ini. Tuhan telah memerintahkan kita untuk berdiri di posisi di mana kita bisa diberkati. Jika kita hidup sambil mentaati firman Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan akan membuat musuh kita yang bangkit melawan kita bersatu jalan, melarikan diri dari kita bertujuh jalan. Tuhan telah berjanji bahwa mereka akan melarikan diri dengan ketakutan. Janji yang sudah tertulis di dalam Ulangan pasal 28 adalah janji yang telah diberikan Tuhan. Tidak ada dusta di dalam janji Tuhan. Jika kita memiliki iman terhadap Tuhan melalui khotbah hari ini, kuasa Tuhan Elohim, kita akan mengetahui bagaimana Tuhan akan melaksanakan pekerjaannya. Kemudian, kita bisa memahami janji Tuhan yang tertulis di dalam Ulangan pasal 28. Mari kita baca Yesaya pasal 40 ayat 15. Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Melalui Yesaya pasal 40 ayat 15, Tuhan mau menyampaikan pesan kepada manusia. Bumi ini sangat hina seperti bukan apa-apa di mata Tuhan. Di mata Tuhan, bumi ini dianggap seperti setitik air di dalam timba. Jika kita mempunyai sudut pandang seperti Tuhan itu, kita bisa menemukan alasan mengapa pemberitahuan Injil ini tetap akan terjadi dengan mudah. Diameter bumi ini kira-kira 12.760 km. Sampai sekarang, kita memandang bumi dan memikirkan bumi hanya di atas bumi ini. Tetapi hari ini, mari kita mengubahkan sedikit sudut pandang kita dan melihat bumi dari luar bumi ini. Ini adalah pemandangan bumi dari Saturnus. Bumi kecil seukuran ini menurut sudut pandang dari Saturnus. Sebenarnya, banyak orang sedang tinggal berdesak-desakan di dalam tempat sekecil ini. Di dalamnya ada orang yang menghina orang lain sebab memiliki kuasa besar. Dan juga ada orang yang membanggakan kekayaannya. Meskipun begitu, segala hal itu terjadi di dalam bumi ini, yang sekecil sebuah titik ini. Ini adalah tata surya yang mengandung bumi ini. Merkuri, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan apalagi Neptunus. Segala planet ini diperkecil berdasarkan ukuran sebenarnya. Bagaimana ukuran bumi ini? Apakah itu besar atau kecil? Saturnus sangat besar. Jupiter juga cukup besar.
Jika Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil di Jupiter atau Saturnus, kita mungkin berusaha lebih keras dan lebih lama lagi, karena kita harus memberitakan Injil sampai ke ujung planet itu. Tetapi Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi planet kecil ini. Betapa bersyukurnya kita. Selama kita tinggal di dalam tempat yang sekecil ini, kita membedakan jenis-jenis orang. Orang yang sudah sukses dan orang yang tidak sukses. Atau orang yang berkuasa dan orang yang tidak berkuasa. Ataupun orang yang sangat kaya dan orang yang tidak kaya. Sangat menyedihkan jika membedakan orang secara sedemikian. Hal-hal ini terjadi di atas bumi planet kecil ini. Siapakah yang paling banyak mencari uang di atas bumi ini? Dari pertanyaan ini, orang-orang sering menjawab Bill Gates, ketua Microsoft. Rezeki yang dia buat setahun itu sangat banyak. Kita tidak bisa mengira berapa banyak rezeki yang dia buat. Jadi, orang-orang mengangkat jempol terhadap dia karena dia orang terkaya di dunia. Jika begitu, apakah Bill Gates adalah orang yang sudah sukses? Menurut saya tidak ada perasaan pribadi tentang dia. Dalam sudut pandang rohani kita, supaya Bill Gates jadi sukses, dia harus menerima kebenaran kita. Apabila dia menerima kebenaran, dia bisa disebut orang yang sudah sukses. Sekarang, masih susah kita menyebutnya sebagai orang yang sudah sukses. Jika Bill Gates menginvestasikan segala kekayaannya untuk membeli bumi ini, berapa banyak bumi ini bisa dia beli? Apakah dia bisa membeli setengah dari bumi ini? Tuhan kita telah berkata, kita tidak hanya memandang pada bumi, planet yang kecil ini. Sekarang, kita perlu meluaskan sudut pandang kita agar kita memandang dunia surgawi. Hal-hal duniawi sangatlah kecil dan hina. Orang yang mengharapkan berkat yang besar dan sungguh-sungguh harus mencari hal-hal yang di atas, yakni hal-hal surgawi. Seperti yang kita lihat, berapa kecil bumi ini dibandingkan dengan Jupiter, berapa kecil bumi ini dibandingkan dengan Saturnus, berapa kecil itu? Itu sangatlah kecil. Sekarang, planet kecil ini melayang-layang di dalam alam semesta. Ada orang yang berkata, perjalanan ke luar negeri adalah pengharapan seumur hidupku. Tetapi kita tidak usah memimpikan itu. Kita sedang berjalan-jalan di dalam alam semesta. Silahkan lihat lokasi bumi. Bumi ini sedang mengambang di dalam alam semesta, bukan? Sekarang kita berjalan-jalan di dalam alam semesta. Karena orang-orang tidak merasakannya, mereka berkata, aku mau jalan-jalan ke luar negeri dengan naik pesawat. Aku mau pergi ke Pulau Jeju. Namun sebenarnya, sekarang kita sedang berjalan-jalan mengelilingi orbit angkasa luar. Kita berkeliling ke matahari dalam 365 hari sekali setahun. Kita terus-menerus bertamasya di situ. Tentang bumi planet kecil ini, Tuhan telah mengungkapkannya melalui Nabi Yesaya pada waktu 2700 tahun yang lalu. Bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Kalau begitu, siapa yang telah menciptakan tata surya ini dan mengendalikannya? Dia yang telah menciptakan alam semesta dan mengendalikannya adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, bukan? Di dalam tata surya ini pun, bumi sangat kecil. Sekarang, mari kita rentangkan sedikit lebih lebar. Supaya kita mengerti alam semesta, kita perlu memahami cahaya. Sebab bumi ini planet yang sangat kecil. Tidak ada penggaris yang bisa mengukur alam semesta di atas bumi ini. Karena itu, Tuhan telah membuat sebuah penggaris yang disebut cahaya yang bisa berlari secepat 300.000 km per detik. Cahaya mengelilingi bumi 7,5 kali dalam 1 detik. Jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun sekitar 9.460 miliar kilometer. Tuhan telah membuat itu adalah penggaris yang mengukur jarak antara bintang-bintang.
Di atas bumi ini, penggaris tidak diperlukan. Jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun adalah 1 tahun cahaya. Sekitar 9.460 miliar kilometer cahaya berjalan dalam 1 tahun. Silahkan perhatikan galaksi kita. Di dalamnya ada juga tata surya kita yang mengandung bumi, planet kita. Ketika saya mengunjungi India dan Nepal, saya mendengar daya lihat anggota-anggota lokal di sana sangat baik. Mereka bisa melihat apa yang ada jauh dari mereka. Sebab itu saya pernah bertanya kepada mereka. Saya sudah mendengar daya lihat saudara-saudari di sini sangat baik. Jadi, silahkan cari bumi di dalam galaksi kita. Planet bumi di dalam galaksi kita. Saudara-saudari juga mencoba mencarinya. Tidak ada cara untuk kita melihat planet bumi berada di mana di dalam galaksi ini. Itu dikarenakan bumi sangat kecil dan hina. Namun, orang-orang membanggakan diri karena sedikit lebih berkuasa atau sedikit lebih kaya daripada orang lain di atas bumi ini. Saudara-saudari, jika kita membuka mata rohani kita dan melihat sekeliling kita, Tuhan akan mengizinkan kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang harus aku pegang supaya aku sukses dalam hidupku? Mengapa Tuhan telah berkata, kita harus mencari hal-hal surgawi, bukan hal-hal duniawi? Selama kita melihat bumi ini dari tempat yang sedikit jauh dari bumi, kita bisa menemukan jawabannya dengan gampang. Diameter galaksi kita sekitar 100.000 tahun cahaya. Apabila tahun berlari 100.000 tahun lamanya, itu bisa berjalan dari ujung galaksi kita ke ujung yang lainnya. Bukankah itu dunia yang sangat hebat dan yang sangat luar biasa? Siapa yang telah menciptakan dunia sedemikian? Tuhan Elohim. Ini adalah dunia yang telah diciptakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Siapa yang mengelola dunia ini? Tuhanlah yang mengelolanya. Seandainya ada kesalahan yang sangat kecil pun, akan timbul tabrakan antara bintang-bintang. Akan terjadi letusan di bintang-bintang. Supaya tidak akan timbul tabrakan antar bintang-bintang, Tuhan mengontrol segalanya dengan sangat teliti. Kalau ada orang yang berkata tentang dunia ini, dunia itu terbentuk dengan spontan, orang itu sangatlah bodoh. Menurut laporan, di dalam galaksi kita ada sekitar 200 miliar bintang yang seperti matahari. Jadi walaupun seseorang mencari orang terkaya di atas bumi ini, itu hanya seperti sorakan hore di atas sebuah titik yang kecil. Silahkan bayangkan kita menghitung 200 miliar bintang. Jika kita menghitung 1 bintang per detik, butuh waktu 6.000 tahun. Maksud saya, jumlah bintang itu bukanlah jumlah yang kecil. 6.000 tahun adalah periode dari Adam sampai sekarang. Walaupun kita menghitung bintang-bintang di dalam galaksi kita dari zaman Adam, yang adalah nenek moyang pertama iman kita sampai sekarang, jumlah itu tidak dapat dihitung. Tuhan yang telah menciptakan dunia ini adalah benar-benar yang maha agung dan ajaib, bukan? Kita melayani Tuhan Sang Pencipta itu sebagai Bapa kita dan Ibu kita. Galaksi kita itu sendiri saja cukup hebat dan luar biasa. Sekarang biarkan saya menanyakan satu pertanyaan. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan telah menciptakan dunia ini dan mengendalikannya? Bisakah Anda percaya itu? Percaya itu? Sekarang saya memberi Anda pertanyaan kedua. Apakah Anda percaya kuasa Tuhan? Jenis kuasa apa yang Tuhan punya menurut kepercayaan Anda? Tuhan Elohim telah menciptakan alam semesta dan mengelola dan mengendalikannya. Menurut firman di Yesaya pasal 40, bumi sekecil setitik air di dalam timba dan seperti sebuah debu pada neraca. Dia yang menganggap bumi seperti itu adalah Tuhan kita. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu telah menciptakan alam semesta dan berkuasa untuk mengelolanya? Orang-orang yang ada di sini hari ini akan diberkati.
Kita adalah anak-anak Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Apakah Anda percaya ini juga? Jika begitu, kita bisa melaksanakan gerakan pemberitahuan Injil kepada seluruh dunia dengan kuasa Bapa dan Ibu. Itu disebabkan Tuhan telah berkata kepada kita, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku akan menolong kamu." Silakan lukiskan alam semesta dalam sebuah lukisan besar. Tuhan telah menciptakan alam semesta yang luar biasa ini dan mengelolanya. Tuhan itu telah berjanji membantu kita. Di dalam Ulangan pasal 28 ada tertulis, "Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar." Ketika hidup kita tetap menuruti firman-firman Tuhan seumur hidup kita, ketika kita mentaati firman-Nya, melakukan perintah, peraturan, dan hukum Tuhan, kita akan diberkati pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Dan Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sekalipun musuh-musuh kita menyerang kita bersatu jalan, Tuhan akan membuat mereka lari dari depan kita bertujuh jalan. Sekarang kita percaya kepada Tuhan Elohim yang telah menciptakan dunia ini dan mengelolanya, bukan? Tuhan yang Maha Agung itu telah berjanji kepada kita, "Aku pasti akan menolong kamu." Ada orang yang berkata, gereja Tuhan kelihatannya tidak kuat, sehingga akan jatuh kelak. Pada waktu Bapa memberitakan Injil dan naik ke surga, dan juga pada waktu Ibu memberitakan Injil, banyak orang telah mengatakan sedemikian akan gereja Tuhan kita. Tetapi Bapa tidak pernah memperdulikan kata-kata sedemikian. Dan Dia telah berkata, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun dan raja-raja akan datang. Kita telah bertumbuh besar sambil mendengarkan nubuatan itu. Kita telah mempelajari nubuat-nubuat sedemikian dari Bapa. Jadi, ketika kita membuka pemberitahuan Injil di Amerika Serikat, dan ketika kita mengutus penginjil-penginjil ke luar negeri, kita semua percaya nubuat itu akan terjadi. Kita tidak pernah berpikir kita akan melakukannya dengan kemampuan kita. Tetapi kita memiliki iman, kita akan pergi dengan percaya janji Bapa dan Ibu. Sekarang banyak suku bangsa di seluruh dunia datang berlari kepada Bapa dan Ibu. Itu dikarenakan kita percaya janji Tuhan, "Aku akan menolong kamu." Tuhan yang Maha Kuasa sedang menyertai kita dan menolong kita. Saudara-saudari, kalau seorang anak kecil mau membantu orang tuanya membersihkan rumah dan memegang sapu, apakah orang tuanya menanggungkan tugas berat kepada anak kecilnya itu? Orang tuanya mempercayakan kepada anaknya tugas yang bisa dilakukan anak itu. Demikian jugalah pemberitahuan Injil, saya bisa melakukannya, Anda bisa melakukannya, dan kita semua bisa melakukannya. Tuhan telah membuat sistemnya untuk kita melakukannya. Jadi, marilah kita bersemangat dan menyampaikan firman Tuhan yang penuh berkat dan hidup kepada semua orang di seluruh dunia. Ada firman demikian di dalam Yesaya pasal 14 ayat 25. Kita baca, "Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana." Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Itu maksudnya rancangan Tuhan pasti akan terlaksana, bukan? Di dalam buku Kebenaran Bapa, pengunjung-pengunjung dari dunia malaikat bab 3 tertulis, menurut astronom-astronom, garis tengah galaksi kita adalah 100.000 tahun cahaya dan terdapat 200 miliar matahari di dalam galaksi. Apalagi terdapat 200 miliar galaksi di dalam alam semesta. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah, demikianlah disediakannya. Saudara-saudari, Tuhan telah menciptakan dunia sedemikian. Tuhan mengelola dan mengendalikan dunia ini. Marilah kita maju ke dunia yang penuh berkat dan yang telah dijanjikan dan disediakan Tuhan.
Kita sedang tinggal di atas bumi planet kecil itu, dan kita disuruh untuk menyampaikan berkat kepada semua orang. Jika mereka menerima hadiah berkat ini, masa depan mereka akan terang. Tetapi jika mereka tidak menerimanya, mereka akan kehilangan kesempatan untuk selamanya. Tuhan sudah memberikan kita berkat yang besar ini, dan sudah mempercayakan kita dengan tugas untuk menginjil kepada semua manusia. Jadi ketika kita pergi menginjil, hati seperti apa yang harus kita miliki? Kita harus memberitahukan, jika Anda tidak mau menerima berkat ini, Anda akan menderita kehilangan yang besar. Anda tidak bisa tertolong tetapi jatuh ke dalam api hukuman kekal. Tolong menerima berkat surgawi yang sudah Tuhan sediakan. Kita akan berkeliling untuk mengantarkan berkat ini. Si Sokrates telah berkata, kenalilah dirimu sendiri. Kita telah mengetahui diri kita sendiri, jadi kita telah sadar. Kita tidak usah menguatkan suara kita, tidak usah menekan orang lain, atau merugikan orang lain. Di dalam alam semesta, bumi ini sangat kecil. Kita sedang tinggal di dalam ruangan yang sangat kecil ini. Di dalam ruangan yang kecil ini, kita hidup hanya sekali. Jadi untuk apa kita harus hidup dalam hidup kita yang hanya satu kali ini saja? Bagaimana kita bisa hidup untuk didengar bahwa hidup kita sudah bijaksana dan baik? Untuk ini, Tuhan telah menyuruh kita untuk menyampaikan berkat Tuhan kepada umat manusia. Dan sekarang kita melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan itu. Dengan istilah Alkitabiah, itu adalah pemberitahuan Injil. Pemberitahuan Injil yang kita lakukan adalah pekerjaan untuk membagi-bagikan berkat kepada sesama umat manusia. Jika mereka menerimanya, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mewarisi dunia dimensi lain yang disediakan Tuhan yang tidak dapat kita bayangkan. Tuhan telah memperhatikan bumi planet kecil ini yang tidak ada masalah, walaupun planet ini ada atau tidak ada. Betapa besarnya karunia Tuhan itu. Tuhan telah memberkati kita dan telah datang ke bumi ini dengan memakai tubuh manusia untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa surgawi, yang ditakdirkan untuk mati. Itulah sebabnya malaikat-malaikat di surga cemburu kepada kita. Betapa lemah lembutnya Tuhan kita selama Dia tinggal di atas bumi ini. Dia tidak pernah menindas atau menganiaya siapapun. Dia hanya mengasihani umat manusia dan berbelas kasihan terhadapnya. Meskipun dia telah dianiaya dan disakiti dengan parah, dia berusaha keras untuk menyadarkan kita akan berkat-berkat yang diberikannya. Bapa An Sang Hong telah datang ke bumi ini dan hidup sedemikian selama 37 tahun. Hari ini, saya sungguh-sungguh berharap kita semua menanggung kehendak Tuhan dan menyampaikan kabar baik kehidupan ini kepada semua orang di dunia pada tahun ini. Urusan-urusan dunia ini tidak jelas masa depannya. Orang-orang hanya hidup sehari-hari tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan mereka. Namun bagaimana dengan kita? Masa depan kita sudah ditakdirkan. Itu sudah ditetapkan dengan pasti. Injil akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan mencari semua keluarga surgawi kita yang hilang. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun dari seluruh dunia sambil melihat terang kebenaran Yerusalem dan datang kepada terang itu. Ibu surgawi telah menunjukkan firman di 1 Tesalonika pasal 4 yang menulis, kita akan diangkat dan menyongsong Tuhan di angkasa. Marilah kita selalu ingat janji ini dan berkat ini. Masa depan kita bukan hanya terjadi di dalam bumi planet yang kecil ini, tetapi akan terjadi di dalam alam semesta yang tersebar dengan luar biasa. Karena itu sangat hebat. Itu telah disebut di dalam 1 Korintus seperti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Tuhan telah menyediakan dunia surgawi yang begitu mulia dan agung bagi kita, bukan?
Ketika Rasul Paulus melihat kemuliaan dari tingkat yang ketiga dari surga, dia sangat terkejut. Lalu apa yang sudah dia lakukan? Dia telah bertekad, rela untuk mati sambil memberitakan Injil. Dengan sudut pandang jasmani, dia berasal dari keluarga yang bagus, dan garis keturunan juga bagus. Posisinya tinggi, sehubungan dengan kekuasaan dan kekayaan duniawi. Tetapi, dia telah membuang semua itu setelah dia melihat kemuliaan dari tingkat yang ketiga dari surga. Dia telah melihat bumi dari luar bumi. Setelah melihat itu, dia berpikir, mana ada artinya jika aku menjadi orang yang terutama di atas bumi ini? Aku akan berlari ke dunia Tuhan yang kekal. Aku akan berlari di jalan ini demi dunia yang lebih agung itu. Dia telah menulis di dalam Alkitab, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pada tahun ini, mari kita pikirkan hal ini sekali lagi. Bagaimana aku bisa yang hidup hanya satu kali ini saja, hidup lebih berharga dan berarti. Saya berharap tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat, sambil kita memberitahukan kerajaan surga kepada orang-orang yang tidak tahu kebenaran ini, tetapi hanya tahu apa yang ada di dunia ini. Jika kita berbuat begitu, semua orang akan kembali kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Kemudian, kita akan bersama-sama menikmati rahmat dan kemuliaannya pada tahun ini. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.